Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Arik Kurniasa di channel ini. Oke teman-teman, kita lanjutin series belajar kita atau playlist baru ini Mahir Elementor ya. Oke, ini saya sedikit menyapa sama teman-teman yang baru bergabung. Halo teman-teman, saya mau ngasih tahu selamat datang di playlist baru dari channel ini, yakni eh, Mahir Elementor ya. Kita akan belajar bagaimana cara membuat website dari mulai fundamentalnya ya, apa itu Elementor dan bagaimana cara instalisasi WordPress di uh, di local server juga bisa, nanti saya akan ajarkan, dan juga bagaimana caranya kita mendesain web menggunakan Elementor, salah satu plugin terbaik untuk melakukan page builder ya, untuk membuat halaman website tanpa coding tentunya. Oke teman-teman, setelah sebelumnya kita udah bahas mengenai intro, mengenai apa itu Elementor dan juga mengapa kita gunain Elementor dan bisa nggak kita bikin website tanpa coding gitu kan, dan bagaimana cara ngasilin uang di zaman digitalisasi seperti sekarang ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan langsung instalisasi teman-teman, karena saya yakin teman-teman sudah nggak sabar pengen mulai ngulik dengan Elementor ini. Nah, sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan sama teman-teman bahwasanya kita akan melakukan desain web ini di hostingan ya. Saya akan menggunakan hostingan saya dan juga domain saya, dan juga saya akan instalisasi di sana WordPress-nya. Nah, kemudian saya bakalan mengajarkan sama kalian, bagi kalian ini terkhusus buat kalian yang belum punya hostingan atau domain, teman-teman jangan khawatir, teman-teman masih tetap bisa mengikuti playlist ini. Saya akan ajarkan sama teman-teman bagaimana caranya teman-teman bisa melakukan instalisasi WordPress ini dan juga mendesain menggunakan Elementor di lokal server teman-teman. Di Sampipi ya, kita udah belajar cara install Sampipi sebelumnya ya, di playlist mengenai PHP untuk pemula gitu kan. Jadi sekarang kita hanya memanfaatkan Sampipi yang udah ada itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita bakalan mulai saja. Kita akan install terlebih dahulu WordPress di lokal server kita. Gimana caranya? Ikuti terus channel ini. Saya akan keluar dari sini, dari Canva ya. Nah, silahkan kunjungin teman-teman, ada website namanya wordpress.org ya. Gini aja deh, kita tulis gini. WordPress for Windows deh. Nah, di sini ada download wordpress.org, kita klik aja. Ini juga bisa nih teman-teman. Kita klik yang bagian atas saja. Nah, di sini ada beberapa tulisan-tulisan ya, teman-teman bisa klik aja di sini sebenarnya, atau klik di sini juga boleh. Kita klik di sini teman-teman. Ayo teman-teman klik, kita bareng-bareng ya installnya. Udah kita install. Nah, di WordPress ini kita tunggu sebentar. Ada beberapa konfigurasi tentunya yang harus kita lakukan. Yang pertama kita harus setting juga database-nya teman-teman. Nah, setelah kita downloadnya selesai, nanti kita akan pindahkan ke local server di htdocs. Kemudian kita akan bikin database-nya di phpMyAdmin, oke? Nah, oke teman-teman, kita udah selesai downloadnya ini ya. Saya sudah pindahkan ke local server saya di htdocs ya, Sampipi htdocs. Di sini kita ekstrak saja RAR-nya ya. Kita klik extract here. Nah, udah kita ekstrak ya teman-teman WordPress-nya. Udah ada folder baru di sana. Nah, sekarang gimana kalau kita hidupin dulu servernya ya. Sampipinya kita klik dulu. Kita akan hidupkan si Apache dan juga MySQL-nya. Klik start ya. Nah, kita minimize saja. Oke, kita udah hidupin dan kita cek dulu foldernya apa isinya. Ada WP admin pastinya ya, ini ya. Oke. Nah, sekarang kita mau bikin database-nya dulu teman-teman. Kita kunjungin phpMyAdmin ya, localhost phpMyAdmin. Kita akan bikin database baru khusus untuk WordPress ini. Kita kosongin aja, kita hanya bikin database-nya aja ya teman-teman. Di sini boleh kita namain gini, database-nya bikin gini aja, WP gitu ya. Saya akan namain WP gini aja teman-teman, atau huruf kecil aja gini ya. Saya akan copy aja nanti biar saya ingat. WP, lalu klik buat teman-teman. Oke, biarin dulu, nggak usah diapa-apain, biarkan kosong database-nya. Nah, sekarang kita bakalan, sebenarnya ada beberapa cara untuk melakukan konfigurasi database-nya untuk WordPress ini, tapi untuk cara mudahnya teman-teman, kita bisa langsung saja kunjungin ya teman-teman, localhost WordPress ya teman-teman. Nanti kita akan diminta untuk melakukan inisialisasi beberapa data ya. Walaupun kita bisa melakukan itu secara manual dengan cara klik di bagian
config-nya teman-teman, di bagian di sini, di bagian WordPress-nya teman-teman. Akan tetapi sesuai tujuan kita, kita nggak mau lihat codingan banyak-banyak ya. Kita bakalan mengesampingkan codingan kali ini. Jadi kita nggak mau otak-atik di sini ya. Kita bakalan kunjungi langsung WordPress-nya. Ini nanti akan dimunculkan seperti ini teman-teman, setup-nya ya. Di sini kalau teman-teman pengen gunain bahasa yang lain silahkan, bahasa Arab, bahasa yang lainnya silahkan, atau bahasa Indonesia juga boleh. Saya akan defaultkan saja bahasa Inggris teman-teman. Lalu klik continue. Nah di sini kita akan diminta untuk melakukan konfigurasi teman-teman, database name-nya, username, password, dan host-nya teman-teman. Nih, tetapi kita bisa juga setting di config-nya nih kayak gini nih, wp config ya teman-teman. Diubah di text editor kita. Nah karena kita mau menghindarin codingan dulu nih untuk kali ini, kita nggak bakalan ganggu yang wp config-nya, kita langsung aja di UI-nya ya, di sini ya, di GUI-nya ya. Kita langsung edit di sini aja. Nanti kita akan input beberapa di sini. Pertama database name-nya kita akan tulis tadi sesuai dengan tadi ya, WP namanya ya. Teman-teman juga harus ingat namanya WP tadi ya, sesuai dengan nama database yang teman-teman bikin tadi. Username-nya apa? Biasanya root ya teman-teman. Passwordnya kosong biasanya ya, karena kalau teman-teman klik install, maksudnya menginstal SAMPP ini dari awal, nggak ada kotak-katik yang lain, next saja gitu, passwordnya kosong. Dan username-nya root ya. Kalau teman-teman pakai lam, itu biasanya username dan passwordnya sama kayaknya root ya, kalau belum disetting ulang gitu ya. Jadi tabel prefix-nya biarin WP juga gini. Ini katanya if you want to run multiple WordPress installation in a single database, change this. Jadi kita biarin aja kayak gini, lalu klik submit teman-teman. Oke, kita bareng-bareng klik submit. Nah, kita sudah sampai di sini ya teman-teman. Kita klik bareng-bareng lagi run installation. Oke, di sini kita akan diminta untuk membuat judul website kita. Nah, teman-teman juga tulis judul website teman-teman. Misalkan saya mau tulis di sini nama websitenya yang saya punya nanti, dan saya tulis juga username dan passwordnya biar saya bisa masuk ke WP adminnya menggunakan username dan password yang kita bikin di sini ya. Saya bikin judul situs saya namanya. Saya dari awal kan sudah bilang teman-teman, saya pengen bikin website untuk mempromosikan sabun cuci, ya kan? Nah, saya nama sabun cuci misalkan apa ya, Mother Like gitu ya, Mother's Like. Nah, ini Sunlight nih, ini Mother Like ya. Kita bakalan gunain ini. Teman-teman punya studi kasus sendiri ya. Username-nya saya bikin misalkan admin aja deh, nggak apa-apa. Misalkan saya bikin di sini admin at 2021 misalkan. Oh, ini remah juga ya. Misalkan admin dot mother. Nah, gitu aja lah. Light gitu ya. Ini aja deh, mother like at 2021 deh. Biarin medium nggak apa-apa juga. Kita tambahin S ya, mother's like. Ya. Ini ingat-ingat teman-teman, jangan sampai lupa biar kita nanti bisa melakukan login ya. Emailnya kita isi aja, misalkan saya isi email saya rikurwansyah@gmail.com misalkan ya. Search engine visibility, discourage search engine from indexing this site. Ini biarin kosong aja, nggak apa-apa. Kita install sekarang. Kita bareng-bareng installnya teman-teman ya. Udah selesai semua diisi, kita install. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah berhasil diinstalasi teman-teman akan muncul seperti ini ya. Sukses. WordPress has been installed. Thank you and enjoy. Nah, sekarang kita login teman-teman ya. Jangan lupa tadi passwordnya ya. Kita login. Ini bukannya, ini tadi admin ya. Dan passwordnya itu adalah motherslide 2021 ya. Ya, kita login. Kalau kita berhasil login, kita akan dibawa ke dashboard teman-teman ya, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita udah bisa melakukan apa namanya, customisasi website kita ya teman-teman. Tapi jalannya di lokal, nggak bisa diakses di mana-mana gitu ya.
kita akan lakukan pengeditan nanti secara hosting aja teman-teman ya. Ini saya akan menunjukkan sama teman-teman gimana caranya teman-teman bisa ikutan playlist ini, tapi melalui lokal server, nggak di hostingan, oke? Nah, kita kunjungin dulu deh website kita. Oke, gini ya. Oke, kita udah punya website teman-teman, tapi masih lokal ya. Nah, sekarang kita kan mau pakai Elementor nih. Saya akan langsung ajarin sama teman-teman gimana caranya teman-teman bisa instalisasi plugin Elementor di sini ya. Di bagian sini plugin, klik add new teman-teman ya. Nah, di sini ada yang namanya Elementor teman-teman. Klik aja di sini Elementor. Ya, ini ada teman-teman ya. Cari aja namanya Elementor teman-teman. Klik install now ya. Nah, Elementor ini teman-teman ada dua versi, ada versi free dan ada versi pro. Nah, kita akan ngulik-ngulik versi free ini karena versi pro itu berbayar teman-teman. Atau bagi teman-teman yang langsung mau beli versi pro, teman-teman kunjungin aja website timcoding.com. Di sana ada menjual plugin Elementor yang pro, yang harganya nggak terlalu mahal teman-teman. Oke, kita aktifasi ya teman-teman. Ketika sudah selesai instalisasi, kita activate agar pluginnya aktif ya. Kita cek dulu. Ini ya teman-teman sudah aktif. Nah, kalau kita lihat di sini ada GoPro ya. Kalau pengen pro, klik aja, ini langsung diarahkan ke websitenya Elementor untuk melakukan pembelian Elementor yang pro, atau teman-teman bisa kunjungin timcoding.com untuk membelinya ya. Lisensinya teman-teman. Lisensi yang digunakan timcoding.com itu lisensi GPL teman-teman. Atau lisensi yang bisa dimanfaatkan orang banyak atau open source ya teman-teman. Jadi lisensi GPL ini dibeli oleh pemborong lah gitu ya, dan langsung dibeli ke developernya. Teman-teman kunjungi aja di timcoding.com untuk membeli Elementor Pro. Oke. Kalau sudah, apa selanjutnya? Nah, sekarang kita mau setting dulu teman-teman. Kalau kita refresh ini kan yang jadi default tampilannya ini adalah halaman blog kita ya. Halaman blog dari website kita. Nah, kita mau rubah, kita nggak mau tampilnya blog ya. Kita klik di bagian setting sini teman-teman, ada di bagian reading ya. Kita akan rubah homepage display-nya ke, kita belum bikin ya, kita bikin dulu teman-teman. Kita bikin dulu page baru, klik plus ini, klik page ya. Atau teman-teman klik di sini atau di sini ya. Atau di sini juga bisa. Dimanapun bisa ya. Oke, di sini kita akan tulis namanya home ya. Atau homepage, nggak apa-apa juga, saya bikin home saja teman-teman. Di sini template-nya kita bikin Elementor full width teman-teman ya. Atau Elementor canvas juga bisa. Elementor canvas itu maksudnya kita menerima atau mendapatkan halaman yang blank, nggak ada sama sekali, headernya nggak ada, footer nggak ada, sidebar nggak ada sama sekali, jadi blank semuanya. Tapi kalau full width ini dia halamannya lebar, tapi dia masih menyertakan header dan footernya teman-teman. Kita nggak mau itu, kita kan pengen bikin landing page. Biasanya landing page itu nggak punya footer yang bawaan dan juga header bawaan. Walaupun ada sih yang seperti itu, tapi kita nggak mau pakai yang itu. Karena biasanya landing page itu hanya berisi konten juga sales ya, penjualannya. Sales, namanya juga sales page ya. Kita pilih Elementor Canvas karena untuk memenuhi studi kasus kita. Lalu klik publish teman-teman. Nggak ada settingan yang lain untuk sekarang. Klik publish saja. Oke, nah kita refresh yang tadi. Kalau udah di save ini tadi, kita close saja. Ini kita refresh yang reading tadi teman-teman. Kita refresh, kita bakalan rubah yang ini homepage-nya ke home ya. Kalau teman-teman berhasil bikin halamannya tadi, biasanya berhasil ya. Dan teman-teman sudah refresh, di sini biasanya ada isinya tadi nanti. Halamannya yang baru ya, home. Lalu kita klik save changes. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau kita refresh yang ini nggak ada lagi tampil teman-teman. Ini akan hilang, akan blank ya. Nah, blank nih. Ayo, gimana nih? Masa website blank? Oke. Ini jadinya websitenya blank ya, nggak ada isinya karena kita pilih Elementor Canvas ya teman-teman. Nah, gimana cara ngeditnya? Gimana cara biar ini bisa di edit menggunakan Elementor? Nah, caranya adalah saya tunjukin sama teman-teman. Bisa teman-teman klik di pages ini ya, klik all pages, lalu klik home, nih klik edit ya, lalu edit with Elementor di sini nanti ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman. Atau
di halamannya teman-teman bisa juga langsung ada shortcutnya di sini edit page ya. Nah, akan tampil halaman yang sama kayak sini tadi ya, teman-teman. Nah, oke, nah kita klik aja edit with Elementor. Nanti kita akan dibawa ke halaman Elementornya, teman-teman. Jadi sinilah kita bisa melakukan drag and drop dan melakukan kustomisasi website kita. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Akan saya sedikit bahas sama teman-teman ya. Ini nggak ada bedanya sama sekali, nggak ada bedanya sama sekali ya antara local server dan juga hostingan. Jadi saya tegaskan sama teman-teman nggak ada bedanya sama sekali. Hanya perbedaannya satu perbedaannya teman-teman, yaitu tidak bisa diakses secara online, tidak bisa diakses secara luas, hanya di local server saja. Plus nanti WordPress ini juga pas teman-teman pengen hosting kan filenya, itu kan ada prosesnya lagi. Kalau teman-teman pengen ambil file Elementornya, kan Elementor ini bisa diekspor dan import template-nya. Bila teman-teman bikin seperti itu, nanti diinstalisasi di WordPress yang hostingan, dan juga atau teman-teman ambil yang WordPress ini, teman-teman bisa hosting ke hostingan ya dengan cara memindahkan file ini tadi ya, yang banyak ini tadi ke dalam sebuah subdomain atau domain yang ada di hostingan. Nanti kita bakalan lakuin itu pas akhir-akhir video ya, akhir-akhir playlist, karena saya yakin ada teman-teman yang ngikutin tanpa beli hosting gitu ya. Jadi kita bakalan lakukan itu nanti saat teman-teman pengen ngupload ini ke hostingan. In case kalau teman-teman beli hostingannya di akhir ya. Oke. Sudah nih gini. Nah, terus gimana? Nah, yang seperti saya bilang kemarin teman-teman, hostnya di Elementor ini sangat customizable ya. Misalkan ya kita edit dulu nih di bagian belakang ini kan halamannya ini kan warna background itu abu-abu tuh, abu-abu kan ya. Kita bisa setting di sini nih teman-teman, halaman latar belakangnya itu tidak bisa di Elementor teman-teman, karena Elementor ini hanya mencakup titik-titik ini yang putus-putus ini sampai sini teman-teman. Hanya mencakup ini teman-teman. Kalaupun dia full width, lebarnya keseluruhan, dia tidak bisa mencakup latar belakang dari halaman websitenya ini ya, di belakang sekali ini ya. Jadi kita bisa atur itu dari setting halaman websitenya. Yang ini ya, WordPress-nya. Kita klik di sini bisa klik setting teman-teman. Nah, di sini kita bisa melakukan edit tema belakangnya ya, bukan tema, apa namanya, warna belakangnya ini ya. Kita klik di sini teman-teman di background. Nah, di sini kita bisa ganti ke warna apapun gitu ya, bisa warna putih, hitam dan lain sebagainya. Misalkan kita rubah warna putih ya, kita rubah ini putih ya teman-teman. Oke, berubah teman-teman. Kalau teman-teman pengen warna yang lain nggak apa-apa, ini bisa dicari-cari saja di sini ya. Caranya klik di bagian background tadi ya. Kita bakal pilih yang warna putih, karena warna putih ini menerangkan kalau lebih menegaskan kalau kita tuh punya halaman blank gitu ya, nggak ada isi sama sekali. Oke, sementara kita tinggalin gini aja dulu, kita update ya, biarin blank gitu ya. Nah, di Elementor ini juga keren ya, kita bisa melakukan live preview teman-teman. Nah, live preview ini maksudnya ketika kita ada perubahan di halaman websitenya. Ntar ada suara motor teman-teman. Rumah saya pinggir jalan soalnya. Ntar. Oke, jadi halaman Elementor ini sudah kita edit, lalu kita update, nanti akan otomatis terrefresh halamannya. Teman-teman mungkin masih bayang-bayang nih gimana maksudnya. Kita kembali aja ini, kita klik silang ya. Gini caranya. Ini kan keadaan nih tampilannya. Cara untuk menambahkan section baru di Elementor ini, kita klik plus ini teman-teman. Kita pilih mau yang mana. Bisa satu section dengan satu row, bisa satu section dengan dua row, bisa 3, 4, dan bisa juga disesuaikan lebar kiri kanannya. Walaupun kalau teman-teman pilih yang satu saja ini, misalkan, ini bisa kita lakukan customisasi. Kita bisa tambah mau berapapun kolomnya ya atau row-nya. Kita bisa klik kanan ini, tambah ya, nih. Mau berapapun bisa ya teman-teman. Walaupun teman-teman memilih satu kolom tadi ya. Oke, misalkan gini deh dulu. Misalkan kita mau nambahkan judul teks nih misalkan ya. Ini kita tambah misalkan ini. Apa ya? Kita tulis selamat datang gitu ya. Ini contoh aja dulu. Selamat datang di website pertama saya.
Misalkan gini aja dulu, kita bikin dia ke tengah ya. Kita update. Kita klik ini teman-teman, preview changes, kita klik aja dulu nih. Kita update dulu kayaknya. Nah, nih. Dia akan muncul secara otomatis ya. Ini. Ya, gini teman-teman. Nah, ada muncul pertanyaan teman-teman. Kok di sini hitam tulisannya, tapi di sini dia biru? Nah, jadi teman-teman, ada yang namanya global color teman-teman. Jadi temanya ini dia tuh memang tampilnya biru kalau di Elementor gitu. Ini jadi hitam jadinya. Kita bisa atur ini teman-teman di global color tadi ya. Tapi ini pun bisa kita edit teman-teman kalau pengen warna lain. Gini, kita update. Nah, sudah kita update, nanti akan otomatis refresh ini ya. Lihat teman-teman. Nah, udah ya. Kan otomatis terganti. Nah, jadi teman-teman bisa ganti warnanya di sini. Nah, saya jelaskan lagi sama teman-teman. Elementor ini sangat ramah untuk pemula ya teman-teman. Dan saya sudah bilang sama teman-teman kemarin, kita bisa kustomisasi apapun di sini style ya. Nih, dari segi warna sudah kita atur. Bahkan kita bisa atur juga jenis tulisannya teman-teman. Di sini ya. Bisa kita ganti mau yang manapun, size-nya juga. Walaupun size-nya kita bisa ganti di sini, mau ukuran berapa. Tapi di sini nggak bakalan berpengaruh lagi kita kalau kita sudah edit di sini teman-teman, di sini. Nih. Jadi kalau kita udah bikin gini, ini nggak berpengaruh lagi teman-teman. Tuh. Jadi mau pilih yang mana? Kalau yang ini lebih customize, lebih banyak ukurannya. Kalau tadi terbatas hanya sampai H1. Kalau saya sih lebih milih gini ya, karena lebih banyak pilihannya ya. Nih, bisa atur ketebalannya ya. Nih. Ini ya. Oke. Misalkan kita bikin gini aja dulu nih. Nah, dan di bagian advance-nya ini kita bisa masukin paddingnya teman-teman ya, margin atasnya, margin bawahnya, dan margin keseluruhan nih untuk mengatur jarak antara kiri kanan atas bawah, dan juga ini padding, ini jarak keluar, ini jarak dalam ya. Teman-teman mungkin belum belajar atau sudah pernah belajar mengenai CSS sebelumnya. Ini jarak ke dalam ya, menjorok ke dalam dia. Maksudnya dia nekan ke dalam. Tapi kalau yang margin ini dia luar ya. Jadi di batas keluar di jaraknya dari yang atas ini ke yang bawah ini ya. Gitu. Nanti kita akan belajar semuanya. Kita reset lagi ke 0. Oke. Batas ini teman-teman yang ngikutin playlist ini nanti dari lokal server, teman-teman selamat sudah bisa ngikutin playlist ini ya. Jangan khawatir masalah mau ngupload ke hostingan nanti kan kita ajarkan di playlist ini di episode upload file hostingan ya, upload ke hostingan gitu ya. Walaupun nanti kalau teman-teman beli hostingan dari awal itu kita nggak upload lagi ya, kita sudah punya di penyimpanan hostingan kita hanya install saja, nggak repot-repot lagi ngupload gitu ya. Jadi pikir-pikir dulu sama teman-teman pengen beli hosting atau enggak. Kalau teman-teman pengen beli hostingan, klik link di bawah video ini akan diarahkan ke Nega Hoster. Nanti jangan lupa untuk isi kode kuponnya Erik ya, perbesar semua agar dapat potongan harga. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, teman-teman bisa kunjungi di Nega Hoster, beli sendiri ya, nggak apa-apa.